Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Sambil ngantuk-ngantuk dikit, semalam terkena banjir juga di Mas Bro. Aduh, malam nggak bisa keluar cari nasi kucing ya. Gimana kawan? Galau, market turun. Santai aja, jangan khawatir karena penurunan ini hal yang wajar. PP turun 6%, tapi kalau nanti cuan kita akan mendapatkan ribuan persen. Dan saya yakin PP ini akan menjadi besar. Kalian holding, jangan pernah kalian CL. Nanti ke depan pasti ada cerita. Andekan saya dulu nggak CL, waduh, saya mungkin sudah menjadi miliarder. Kalau saya nggak CL, mungkin saya sudah membeli kereta api. Kalau saya nggak CL, mungkin saya sudah kawin lagi. Kalau saya nggak CL, mungkin sudah punya rumah gedongan yang besar kayak apartemen. Macem-macem, banyak orang nanti penyesalan di belakang. Seperti dulu Shiba dan Doge. PP ini komunitasnya terbesar di antara meme koin pendatang baru itu hanya di PP dan mampu menggeser koin-koin real project yang jumlahnya ratusan koin. Apalagi meme coin bisa ribuan meme coin yang sudah digeser sama PP. Saya yakin akan menjadi besar dan nanti banyak orang menyesal karena CL di PP. Kita sabar saja sampai kapanpun, saya yakin akan jadi besar PP. Kita tunggu sampai cuan luber. Kita balas dendam nanti di saat bear market, kita hajar BTC, meme coin ataupun koin-koin altcoin lain, buang semua, buang ke laut atau comberan, jangan beli altcoin. Nanti saat bear, nanti yang di grup akan saya kasih tahu bottomnya di mana, karena tahun 2023 kemarin saya berhasil tahu bottomnya di mana, di 16.000. Ya nggak perlu banyak cerita di sini. Nanti akan saya sampaikan di grup bottomnya di mana, kalian bisa masuk BTC dan bukan ya nanti kalau 100% saya di komplain sama YouTube. Yang penting harapan besar, terbuka lebar, dapat cuan di BTC. Karena BTC makin meluas, ya makin menggila, makin diadopsi perusahaan-perusahaan besar di belahan dunia. Jadi nanti balas dendam, kita orang yang sudah lama udah ngerti arahnya kemana, ke BTC. Nanti ketika bear market masuk BTC, setelah cuan di BTC baru hajar itu altcoin. Ya, itu yang kalian harus lakukan ke depan. Kalau orang-orang baru mungkin banyak yang nanti terjebak di meme coin di bulan yang akan datang ya. Dan saya yakin akan jadi besar nanti PP. Sabar, rezeki nggak akan kemana. Dan kita harus paham yang mana tahun 2021 kemarin saat bull run, habis BTC halving 1 tahun itu, semua altcoin terbang bersama BTC. Akan tetapi belum ada ETF. Sejak adanya ETF tahun 2024 pas April halving BTC, kita kecolongan, yang naik hanya BTC saja. Saya yakin nanti ke depan, karena baru ETF BTC yang lagi rame awal-awal sekarang ini, tahun depan pun nanti masih BTC yang dikejar. Saya rasa makanya masuk BTC untuk tahun yang akan datang, jangan masuk koin yang lain. Dan ETF yang lain, ada Solana, ada XRP, ada macam-macam, itu kan ETF, ditransfer di ETF kan, supaya kita membeli koin aman. Beda dengan di bursa, kalau bursanya bangkrut, uang kita hilang, aset kita hilang. Itu saja sebetulnya. Walaupun ETF pada muncul, kalau nggak ada demand, nggak ada investor, nggak ada duit, ya mau buat apa juga. Kan nggak dapat demand, ya di ETF kan juga nggak akan terbang. BNB nggak pakai ETF, terbang ya terbang saja. Apalagi PP dimiliki 62%. Itu GZ, saya kaget tahun kemarin itu masih
24% CZ adopsi PP. Sekarang ternyata sudah masuk ke 62% dan di Eseng yang beredar tinggal 20%. Ini kan ada yang namanya market maker yang mengendalikan harga. Ya biasalah turun 6% ketika nanti naik sampai ribuan persen itu hal yang biasa di dalam kripto. Bahkan yang CL nanti banyak cerita, aduh kalau saya dulu nggak CL pasti saya udah jadi juragan empang atau apa. Kan begitu ya. Dan ada VPOT di Desember, pemangkasan suku bunga akan dilanjut 400 miliar dolar, 2000 dolar untuk satu dividen satu orang di AS yang sudah dewasa. Itu juga akan membuat pemantik baru harga kripto terbang. Kalau turun gini leprek-leprek juga lagi diajar. Kemudian kalian yang cerdas itu ikutilah indikator namanya BTCD. Karena itu alat kontrol untuk ngecek aliran dana kemana. Kalau sekarang itu kan BTCD-nya 60, sekian tinggi. Kita nggak perlu takut. Justru kalau BTCD-nya terbang tinggi itu altcoin lagi hancur. Itu saatnya masuk di altcoin. Altcoin itu lagi harga dasar. Kalau BTCD-nya terbang kita masuknya di BTC, yaitu BTC lagi euforia bisa turun. Kita masuknya di altcoin. Nah kapan kita jual? Sabar sampai tunggu BTC-nya, BTCD-nya turun sampai di 50. Sampai ke sana nggak Mas Bro? Akan sampai. Musim itu tidak hanya satu musim. Musim itu akan berganti. Musim hujan sekarang ya nanti akan musim kemarau. Habis kemarau juga akan musim hujan. Berputar, nggak ada yang bisa menentang kehendak alam. Akan berputar, orang itu akan bosen. Nanti kalau hatinya sudah digerakkan ke altcoin ya terjadi all season. BTCD-nya masih di atas, ngapain kita takut? Justru nanti kalau BTCD sudah di bawah 50%, harga altcoin terbang tinggi, nggak ngotak gila-gilaan bisa naik puluhan kali lipat, pasti orang baru pada FOMO, pada masuk, tahu-tahu ada uang, nggak tahu uang dari mana. Itu salah besar. Kalian ketika BTCD-nya turun sampai 50%, itulah harga puncak, kalian sikat. Ketika nanti BTCD sudah di bawah kemudian kalian nggak TP, kalian celaka. Dan kemudian BTCD-nya ke atas, altcoin hancur. Kalau sekarang kan tahun 2017 di 37, tahun 2021 di 40. Tahun 2025 ini kan belum BTCD terjun tuh belum, artinya belum all season. Tunggu aja ya. Nanti kalau yang belum cuan di PP, di holding, jangan di CL. Ya, yang mana nanti kalau ketika pindah ke BTC ya tetap dipertahankan PP-nya. Maksudnya udah dibeli PP-nya biar tetap terbang karena ini terbaik. Lah kemudian nanti kalau ada dana masuknya BTC, biarin PP-nya. Ya, nanti ada fase-fase tertentu. Ada fase-fase BTCD turun. Semua dikontrol, dimainkan sama market maker. Kalau uang yang 400 juta dolar itu miliar ya, 400 miliar dolar itu belum cair, baru diumumkan, ada rapat-rapat khusus nanti ya, mungkin meleleh, mungkin akhir tahun sampai 2026. Nanti tahun 2026 sampai kuartal 1 bergeser dikit, infonya akan terjadi pump gila-gilaan dan banyak yang meramalkan BTC akan masuk ke 200.000 ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, tetap semangat ya. Jangan pada cari tali ya, yang butuh tali ada di sini. Kripto tuh lihat turun ya biasa ya. Tenang aja, yang penting semangat. Dan selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, harus riset sendiri. Bisa kaya mendadak ataupun membeli mendadak, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Tetap semangat, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudira yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.